Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, bunda-bunda, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Sampai jumpa lagi dengan saya ya teman-teman. Seperti biasa, saya mau membagikan kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kali ini saya mau beraktivitas ya teman-teman, mau beres-beres teras di bagian depan ini. Karena ada salah satu bunda yang komentar ya di salah satu video saya, katanya coba bikinkan video full cara membereskan teras kontrakan supaya lebih terlihat luas, tidak sempit dan terlihat lebih bersih. Dan sekarang saya mau beres-beres terasnya ini supaya tidak terlihat sempit dan terlihat bersih ya. Berhubung saya juga udah lama nggak beresin teras ini, barang-barang yang udah banyak yang nggak terpakai, jadi saya mau beres-beres aja sekalian. Untuk ngebersihin debu-debunya kayak gini, saya siram-siram aja pakai air ya, supaya debunya tuh nggak terbang kemana-mana ya teman-teman. Saya juga mau ngebuangin barang-barang yang udah nggak kepake. Jadi kalau misalnya teman-teman mau teras kontrakannya itu nggak terlihat kotor atau nggak terlihat sempit, jadi buang aja barang-barang yang udah nggak kepake, tapi dicek-cek lagi ya. Barang yang masih terpakai bisa disimpan, dan yang sudah tidak terpakainya bisa disisihkan atau dikasih ke orang lain gitu ya teman-teman. Nah, ini ada stand banner ya teman-teman, karena saya juga sempat jualan di Car Free Day gitu. Jadi stand bannernya ini nggak akan saya buang ya, saya cuci aja, bersihkan dan simpan, siapa tahu nanti masih bisa dibutuhkan. Jadi kalau misalnya nanti mau dipakai lagi, masih disimpan ya. Nah, semua barang-barang yang tidak terpakai saya simpan di keranjang yang ini ya. Itu keranjangnya juga udah sobek teman-teman, dan di dalamnya itu banyak sendal-sendal yang udah putus. Kenapa saya simpen sendal-sendal yang udah putus ya teman-teman? Karena tadinya niatnya tuh masih mau dibenerin gitu ya, tapi sekarang sendalnya udah nggak pada muat sama anak saya, jadi ya udah dibuang aja. Dan saya simpen barang-barang yang mau dibuang itu di depan rumah itu, karena nanti bakalan ada yang ngambil ya teman-teman. Ada ibu-ibu yang biasanya tuh suka minta barang-barang bekas. Habis itu saya juga udah cuci ya, ini sepeda anak saya dielap-elap dulu supaya air-airnya tuh nggak menetes lagi di atas lantainya ini ya teman-teman. Habis sepedanya ini juga skuternya mau saya bersihkan dari debu-debu ya kayak gini, supaya nanti bisa dipakai main lagi. Namanya juga teras ya teman-teman, pasti lebih sering kotor, jadi harus setiap hari kita bersihkan. Apalagi ini kan musim hujan ya teman-teman, jadi kalau banyak debu kena air hujan jadi pada ngebekas gitu. Jadi harus rajin ngebersihin teras ya. Nah, kalau misalnya udah dibersihkan kayak gini tuh kelihatannya lebih rapi ya teman-teman, dan gak ada barang-barang yang udah nggak kepake lagi, jadi kelihatannya nggak sempit kayak tadi. Selain itu terasnya juga jadi kelihatannya tuh nggak sumpek ya teman-teman. Dan ini sendal-sendal anak saya mau saya taruh di kamar mandi ya, nanti akan saya cuci. Jadi nanti kalau udah dicuci itu bisa disimpan di lemari khusus sendal gitu ya teman-teman. Habis itu saya mau lanjut bersihin dulu terasnya, karena ini debu-debu di bagian bawahnya belum saya bersihkan. Tadi saya udah ngebersihin di bagian atasnya aja ya teman-teman. Jadi di kontrakan saya ini ada tempat kelebihan untuk penyimpanan sepeda skuter tadi, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu dia. Itu tuh di bawahnya ada penyimpanan mesin air ya teman-teman. Jadi atasnya itu bisa saya gunakan untuk menyimpan barang-barang. Oke, ini lantainya mau saya bersihkan dulu ya. Mau disiram-siram seperti ini sambil dipel-pel pakai kain supaya lebih cepet aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya supaya terlihat lebih rapi lagi, papan-papan penutup penyimpanan airnya itu mau saya tutup pakai hordeng gitu ya teman-teman, tapi nanti aja karena hordengnya belum ada. Jadi ya udah biarin seperti itu dulu. Dan sekalian aja ya, ini penutup pagarnya mau saya bersihkan juga teman-teman, karena banyak cipratan air hujan, jadi saya mau bersihkan aja supaya terlihatnya tuh lebih rapi dan bersih. Kalau misalnya teras kontrakan kayak gini ya, kalau misalnya dibersih-bersihkan seperti ini tuh kelihatannya enak teman-teman. Jadi kita tuh ngelihatnya juga nggak stres. Kalau misalnya udah kelihatan rapi bersih gitu, jadi lebih nyaman aja gitu ya. Karena habis ini saya mau jemur baju, jadi sekalian aja jemurannya ini mau saya bersihkan debu-debunya, supaya nanti debu-debunya tuh nggak jatuh-jatuh ke baju yang udah bersih ya teman-teman.
Oke, jemurannya udah selesai dibersihkan ya. Lanjut saya mau ngepel lantainya ini ya teman-teman. Ini yang terakhir. Jadi abis dilap basah ini, saya mau lap lantai terasnya nanti pakai lap kering ya teman-teman, supaya terlihat lebih bersih dan tidak licin. Alhamdulillah terasnya udah selesai nih teman-teman, tinggal nyapu sampah-sampah yang ada di depannya ini. Saya mau sapu-sapu dan buang, dikumpulin ya bareng sama sampah-sampah yang tadi, biar nanti ada tukang sampah yang lewat ya teman-teman, karena setiap harinya tuh ada tukang sampah yang ngambilin sampahnya. Alhamdulillah ya teman-teman, beres-beres bagian terasnya udah selesai, nyapu-nyapu di depannya juga udah. Jadi inilah ya teras yang udah saya rapihkan, udah saya bersihkan, udah disisih-sisihkan barang-barang yang tidak terpakai. Jadi terlihat lebih bersih, luas, dan lebih nyaman ya teman-teman. Jadi bunda, supaya teras kontrakan kita terlihat lebih rapi, terlihat tidak sempit dan luas, kita harus rajin bersihkan ya, buang debu-debunya, buang barang-barang yang tidak terpakai, jadi bisa untuk nyantai-nyantai juga terasnya. Oke, ini saya mau langsung aja jemurin baju ya. Ini bajunya udah saya cuci semalam ya teman-teman, tinggal dijemurin aja. Jadi kalau misalnya pekerjaan ibu rumah tangga itu kita harus cicil-cicil seperti ini ya teman-teman, supaya nggak terlalu capek dan nggak terlalu berat gitu dijalaninnya. Karena kalau misalnya kerjaan tuh numpuk, semakin didiemin ya semakin numpuk ya teman-teman, akhirnya kita sebagai ibu rumah tangga itu bakalan stres. Makanya saya tuh suka nyicil-nyicil pekerjaan rumah ya teman-teman. Kalau misalnya lagi senggang ya saya cicil. Kayak semalam juga saya tuh lagi senggang, jadi ya udah saya giling aja bajunya di mesin cuci sambil nyantai-nyantai gitu. Oke, cuciannya juga udah beres ya, dijemurinnya. Tinggal saya mau ngepel supaya pekerjaan saya hari ini cepet-cepet selesai sebenarnya ya. Ini pinggang udah capek banget, tapi biar capeknya sekalian saya mau langsung aja pel ruangannya, ruangan tengah, ruangan depan sampai ke belakang ya teman-teman. Karena habis ini saya juga harus cuci-cuci sendal yang ada di kamar mandi tadi. Nah udah beres ya ngepelnya, saya mau langsung cuciin ini sendalnya ya teman-teman. Ini tuh sendal dan sepatu anak saya, jangan salfok ya, karena warnanya tuh semuanya pink ya teman-teman, karena anak saya suka banget sama warna pink. Kalau misalnya saya beliin warna selain pink tuh dia nggak mau teman-teman. Ya namanya juga anak perempuan ya. Saya juga nyuci sendalnya nggak disikat ya teman-teman, cuma digosok-gosok aja pakai spons, karena cuma ngilangin debu-debunya aja. Abis ini sendalnya mau dikeringin dan mau saya masukin ke lemari sendal ya teman-teman. Dan ini kesetnya mau saya cuci juga, dikucek-kucek aja, karena ini cuma debu aja sih kotorannya. Nah habis ini saya mau lanjut mandi ya teman-teman, karena ini udah lengket banget semua badannya. Habis ini mau cuci piring, nyuci lap, jadi saya skip aja ya, langsung habis ini saya mau mandi. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan waktunya menonton video saya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah selesai mandi ya teman-teman, udah selesai sholat juga. Jadi ini udah jam 12 siang. Saya juga tadi udah selesai masak, udah makan siang ya teman-teman, tapi nggak saya videoin karena biar cepat, anak dan pas suami udah mau pada makan. Oke, ini sendal-sendal anak saya ya, saya simpan di rak sepatu seperti ini supaya lebih terawat ya teman-teman. Nggak berasa videonya udah mau selesai aja nih teman-teman, saya mau pamit dulu ya, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini. Dan jangan lupa selalu support saya dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video-video saya selanjutnya yang saya upload setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.